isang araw, galing akong Paris. Wow. Sugar dating. Sa isang iglap. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang wanita cantik bernama Jennifer. Diketahui kalau Jenny ini merupakan seorang wanita cantik yang paling terkenal dan paling laris di kotanya. Namun di balik kesempurnaannya yang sekarang, ternyata kehidupan Jenny sebelumnya sangatlah buruk dan penuh cobaan. Ako si Jen. Ang naging Lalu kita pun flashback ke belakang, di mana Jenny dan keluarga kecilnya tinggal di sebuah rumah kontrakan yang terlihat sangat sederhana. Suaminya bernama Spencer adalah seorang pengangguran yang hanya bisa meminta uang kepada istrinya. Sedangkan anak laki-laki mereka yang bernama Alex sering sakit-sakitan sehingga membutuhkan uang lebih untuk membeli obat. Dengan keadaan yang pas-pasan, keluarga itu hanya bergantung dari pekerjaan Jenny sebagai karyawan di sebuah toko perhiasan. Di tempat kerjanya, Jenny sebenarnya merasa kurang nyaman karena ia memiliki seorang bos yang mata keranjang. Di suatu hari, toko perhiasan tempat di mana Jenny bekerja kedatangan seorang pelanggan wanita yang ternyata adalah teman lamanya. Wanita tersebut bernama Rika. Post mo, ang gaganda pala ng mga... Sambil mengobrol bersama Jenny, Rika pun memilih beberapa perhiasan yang akan dibelinya. Di saat itu, Rika juga sempat menawari Jenny sebuah pekerjaan di sebuah resort milik kekasihnya, yang merupakan seorang pria tua namun memiliki harta yang kaya raya. Mendengar tawaran tersebut, Jenny pun hanya tersenyum kepada Rika. Bawi na ako sa commission. Sige na, take it. Alis na ako. Ingat ka. Punta ka ng this month. Iba ka talaga. Di malam harinya, Jenny mengalami peristiwa yang tidak mengenakan di mana ia diperlakukan tidak baik oleh bosnya sendiri. Jenny pun mencoba menelepon suaminya untuk meminta bantuan. Namun permintaan itu malah ditolak. Spencer lebih memilih bermain judi daripada membantu istrinya. Hal itu semakin membuat hancur perasaan hatinya. Akhirnya Jenny pun memutuskan untuk menghubungi Rika. Tidak berselang lama, Rika pun datang dan mengajak Jenny ke apartemennya. Untuk menghilangkan rasa kesedihan, mereka pun pergi bersenang-senang di sebuah bar. Di sana keakraban dua wanita itu menjadi berlebihan, sampai-sampai mereka berdua pun akan melakukan aktivitas berbagi aroma cita rasa. Namun Jenny yang masih ingat akan keluarganya memutuskan untuk tidak melanjutkan momen romantis itu dan memilih pulang. Saat Jenny tiba di rumah, dia sudah ditunggu oleh Spencer. Sang suami yang tak kuat menahan emosi langsung meminta jatah aktivitas keromantisan. Mau tidak mau Jenny pun harus menuruti suaminya. Mereka pun akhirnya langsung menggaskan menciptakan kebahagiaan di antara mereka berdua. Parang buwan-buwan na lang masira yung motor mo ah. Setelah aktivitas keharmonisan telah dilakukan, Jenny terkejut ketika ia melihat anaknya tidak sadarkan diri di dalam kamar. Ia dan Spencer pun langsung membawa Alex ke rumah sakit. Setelah melakukan pemeriksaan awal, sang dokter pun mengatakan kalau Alex menunjukkan tengah mengalami gejala awal sebuah penyakit leukemia. Setelah jatuh tertimpa tangga pula, itulah saat ini yang dirasakan Jenny saat mengetahui suaminya memiliki banyak hutang kepada bandar judi. Dengan kondisi yang sudah terdesak, Jenny dan Spencer pun akhirnya nekat akan merampok sebuah toko perhiasan di mana tempat Jenny bekerja sebelumnya. Saat akan melakukan aksinya, di sana Jenny kembali sial, karena penyamarannya diketahui oleh bosnya sendiri. Sementara itu Spencer yang sedang menunggu di luar tiba-tiba langsung kabur meninggalkan Jenny seorang diri saat mengetahui di sekitar lokasi ada polisi patroli. Di sana Jenny yang sudah tertangkap basah akan dibawa oleh pihak berwajib dengan tuduhan perampokan. Namun beruntung, Rika tiba-tiba muncul dan ia pun langsung mengatakan kalau ia akan melaporkan balik pemilik toko tersebut ke pihak kepolisian, karena mereka telah memperlakukan Jenny dengan tidak manusiawi. Akhirnya kedua belah pihak pun sepakat untuk tidak memperpanjang masalah mereka. Lalu berhubung dirinya sudah tidak mungkin lagi bekerja di toko perhiasan tersebut,
Jenny pun akhirnya menerima tawaran bekerja dari Rika yang sempat ditawarkan kepada dirinya tempo hari. Prosti kasi binabaya. Baka pwede mo naman akong pautangin na lang. Di suatu malam, Rika akhirnya memperkenalkan Jenny kepada kekasihnya yang bernama Santos. Pria itu adalah pemilik resort di mana nantinya Jenny akan bekerja. Lalu Santos pun menjelaskan bahwa di sana ada sebuah komunitas eksklusif bagi pria-pria kaya yang haus akan pelayanan para wanita cantik. Huwag kayong mag-alala, may mga tips. Keesokan harinya, Jenny berbohong kepada suaminya kalau ia telah mendapat pekerjaan di sebuah bar. Lalu di hari pertama bekerja, Jenny mendapatkan pelanggan pertamanya yang merupakan seorang pria tua yang usianya sudah menginjak 60 tahun. Meskipun awalnya sempat ragu untuk melakukan pekerjaan seperti itu, namun akhirnya Jenny pun nekat untuk melakukannya semata-mata demi sang anak tercinta. Jenny dan pria itu pun akhirnya melanjutkan aktivitas keromantisan secara profesional. Di keesokan harinya, saat Jenny hendak menjenguk anaknya di rumah sakit, ia mendapati kabar bahwa saldo rekening untuk biaya pengobatan anaknya telah dikuras habis oleh Spencer. Hal itu membuatnya marah, dan memutuskan untuk tinggal bersama Rika di apartemennya. Namun di saat Jenny sedang mengemasi barang-barang di rumahnya, di sini Jenny sempat dihalangi oleh suaminya itu, sehingga terjadi keributan yang membuat Jenny pingsan. Pada saat itulah Rika datang dan langsung menghajar suami Jenny hingga tak sadarkan diri. Di keesokan harinya, saat Jenny tersadar dari pingsannya, Rika memberi kabar kalau suaminya telah meninggoy. Rika bilang kalau suami Jenny tewas akibat dihabisi oleh para preman. Mendengar hal itu Jenny pun merasa sangat sedih. Di suatu hari, Jenny melihat pria yang sedang duduk sendirian. Jenny pun langsung mengajaknya mengobrol dan diketahui pria itu bernama Eric. Cara berbicara Eric yang terlihat ramah dan sopan membuat Jenny pun merasa nyaman saat di dekatnya. Nagdadalawang taon na ako. Alam mo yung impression ko sa'yo. Di keesokan harinya, Jenny menemui sang dokter karena ada informasi penting. Saat bertemu dengan dokter itu, dia mendapat kabar bahwa anaknya tidak merespon terhadap obat-obatan. Sang dokter menyarankan agar anaknya segera mendapatkan transplantasi sumsum tulang. Mendengar hal itu Jenny pun kembali mendapat beban di pikirannya. Jenny lalu kembali ke apartemen. Di sana ada Rika yang sedang menemani. Semakin lama Jenny mengenal Rika, ia pun semakin tahu kalau sahabatnya itu ternyata memiliki ketertarikan kepada dirinya. Karena rasa berhutang budi kepada wanita itu, Jenny pun bersedia menemani Rika melakukan aktivitas berbagi aroma cita rasa, membuat kedua wanita itu larut dalam keromantisan yang bahagia. Remember? Hari pun berganti, Jenny dan Eric kembali bertemu sambil menikmati makan malam. Eric menceritakan sedikit tentang istrinya yang ternyata sudah meninggal. Setelah menikmati makan malam, mereka berdua pun berpindah ke tempat lain. Di sana aktivitas keromantisan pun terjadi lagi, membuat keduanya larut dalam keharmonisan yang indah. Di suatu hari, Jenny tak sengaja berkenalan dengan seorang wanita bernama Mara, yang ternyata itu adalah istri dari Eric. Wanita itu bilang kalau suaminya adalah seorang polisi. Meskipun kecewa setelah mengetahui Eric berbohong padanya, Jenny tetap berusaha profesional ketika Mara membayarnya untuk melakukan aktivitas keromantisan bersama suaminya, membuat suasana saat itu terlihat damai dan bahagia. Mara, lasing ka na. Una na. Setelah selesai melakukan aktivitas tersebut, Eric pun langsung menjelaskan kalau dirinya adalah seorang polisi yang sedang menyamar, yang ternyata Eric ingin menangkap Santos. Di sini Jenny pun disuruh untuk tetap diam, dan jangan membocorkan hal tersebut kepada siapapun. Di keesokan harinya, Jenny yang masih sedikit kesal dengan Eric langsung melaporkan semua hal itu kepada Rika. Rika pun menanggapinya dengan santai, dengan bilang tidak apa-apa dan jangan khawatir. So for now, huwag mo na kayong lalabas. Huwag kang mag-alala. Namun tidak berselang lama, di tempat lain,
Eric yang sedang berolahraga tiba-tiba ditangkap oleh orang yang tidak dikenal dan segera membawanya pergi. Setelah beberapa hari, Jenny mendapat telepon dari Mara yang sedang mencari keberadaan suaminya. Wanita itu bilang kalau sudah beberapa hari ini Eric tidak pernah pulang ke rumah. Nung isang gabi pang hindi umuwi. Lalu ketika Jenny ingin menemui Rika di apartemennya, tanpa sengaja ia pun melihat sahabatnya itu bersama Santos dan anak buahnya yang sedang berencana ingin menghabisi seseorang. Jenny pun akhirnya sadar kalau mereka adalah dalang dari menghilangnya Eric dan Spencer. Lalu Jenny pun diam-diam mengendap masuk ke dalam kamar mandi dan menemukan Eric yang sedang diikat di sana. Tanpa membuang waktu, Jenny pun langsung melepas ikatannya. Tak lama kemudian, datanglah sekumpulan polisi yang langsung meringkus komplotan Santos termasuk pria-pria kaya dan wanita-wanita muda yang ada di resort tersebut. Di sisi lain apartemen, sedang terjadi adu tembak antara Santos dan Eric, yang akhirnya membuat Rika dan Santos pun meninggoy. Eric yang tidak ingin Jenny tertangkap polisi menyuruhnya untuk segera kabur sambil membawa tas yang berisi uang. Babae may mga pagkakataon sa buhay na kukunin sa matira. At dahil dito, Akhirnya di malam itu Jenny bersama anaknya pun langsung pindah ke sebuah kota lain untuk memulai kehidupan barunya, dan akhirnya, film pun selesai.